Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang mengenai anggaran PEN membengkak, apakah efektivitasnya terjamin. Masih berbincang bersama Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Bu Afi, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum jeda bahwa yang harus dipastikan ketika anggaran PEN membengkak adalah ini tidak kemudian membebani APBN begitu. Harus bisa direlokasi dari pos-pos anggaran yang lain lah. Ini mungkin atau tidak? Jadi gini, sebenarnya kalau PEN itu dipisahkan dari APBN ya, APBN itu kan adalah pengeluaran rutin ya, dan selama ini pengeluaran rutin memang dalam sejarah tuh nggak pernah turun, naik terus gitu ya. Memang ke depan tuh perlu dievaluasi kembali sih, setiap departemen apakah pengeluarannya itu perlu seperti itu, karena kan satu behavior masyarakat juga udah berubah ya kan, terus kemudian akan banyak perubahan-perubahan mendasar setelah pandemi ini, jadi harus dievaluasi. Nah, untuk kali ini karena pemerintah itu diperbolehkan selama 3 tahun dari 2020 sampai 2002 itu adalah defisitnya di atas 3%, maka kecenderungannya itu ada peningkatan PEN itu tidak mengganggu APBN gitu. Sehingga kalaupun seandainya harus mengganggu APBN, saya rasa dulu juga pernah terjadi di 2020 waktu awal ya. Karena banyak sekali anggaran yang tadinya untuk infrastruktur dilarikan kepada dana PEN gitu, sehingga infrastruktur nggak jalan pada tahun lalu gitu. Jadi sangat memungkinkan juga kalau pada akhirnya pemerintah harus mengalokasikan dari APBN kepada dana PEN itu. Baik, artinya secara besaran utang begitu ini ketika anggaran PEN naik kemungkinan akan naik juga ya Bu Afi? Iya otomatis ya, karena dengan dibolehkannya di atas 3%, memang tahun lalu kan sekitar 6% lebih ya, tahun ini sekitar 5,7% defisitnya. Jadi itu pun sudah di atas dari yang normal gitu, dan ini diperbolehkan. Dan ini terjadi sih bukan di Indonesia ya, di mana-mana negara pun semua terjadi pembengkakan karena harus menggelontorkan dana untuk pemulihan ekonomi. Ya, Bu Afi, di saat ekonomi yang kemudian cukup sulit, pemerintah masih melakukan penempatan modal negara lah, ataupun mungkin menyuntikkan dana lah kepada BUMN-BUMN dengan kemudian indikasi bahwa memang BUMN sebagai salah satu indikator penggerak ekonomi. Kalau Anda lihat urgensinya ini seperti apa, Bu Afi? Ini juga kan kemudian masuk ke dalam pemetaan anggaran ataupun mungkin pos anggaran yang masuk ke dalam PEN 2021. Kalau saya lihat nggak banyak ya yang mendapat anggaran PMN itu adalah satu yang menggerakkan infrastruktur pastinya karena dia kekurangan modal ya. Tapi juga sekarang kan pemerintah mau bikin lembaga baru SWF ya. Nah, Sovereign Wealth Fund itu sebenarnya salah satu cara untuk membantu BUMN untuk bisa menggerakkan mereka di mana asetnya bisa dipindahkan ke SWF supaya karya-karya ya, terutama karya-karya. Karena karya-karya ini nanti yang akan menggerakkan infrastruktur. Biasanya itu. Jadi ada 5 karya, itu yang biasanya menggerakkan infrastruktur, nah itu yang ada di dalamnya. Memang di sini anggaran untuk PMN nggak banyak. Yang anggarannya besar itu justru untuk membayar Jamkrindo, Askrindo, dan LPEI, yaitu untuk program penjaminan kredit gitu. Jadi supaya bank-bank ini berani kasih kredit, maka untuk kredit korporasi sampai 1T itu dikasih penjaminan, dan untuk UKM sebagian besar yang mau minjem baru itu dijamin gitu. Jadi kalau mereka waktu itu nggak bisa bayar, itu diganti oleh lembaga penjaminan. Itu. Baik, ya, Bu Afi, kembali ke apa yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya bahwa dunia usaha yang swasta belum berani untuk mengambil insentif-insentif yang ada di bersumber dari PEN lah begitu, di tengah beberapa kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu penyebab utama juga mengapa pergerakan ekonomi pada saat pandemi ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Oke, menurut saya sih enggak ya. Karena apa? Karena penempatannya kan bukan di perusahaan, di bank. Gitu. Nah, padahal kalau bank minjem atau pendapat penempatan, tapi kalau nggak ada yang minta kredit kan nggak mungkin bank nyari-nyari orang yang cari kredit. Berpulang lagi ke situ ya, Bu? Iya. Jadi menurut saya yang harus digerakkan sekarang itu bukan di banknya, tapi pada sektor realnya. Jadi mungkin sebenarnya dana PEN itu harusnya dikasih insentif yang langsung kepada demand side. Misalnya pada saat itu kan pajak mobil kan mau diturunin tuh, ya kan? Nah orang udah siap-siap mau beli mobil, ternyata nggak jadi. Nah,
Jadi menurut saya juga kita harus lihat sensitivitas mana yang kira-kira bisa memacu orang itu menggerakkan untuk belanja gitu. Baik, ya. Jadi harus dipilih, nggak bisa semuanya gitu. Bu Afi, mengenai BLT subsidi gaji di bawah 5 juta, kita kemudian juga mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung kepada konsumsi domestik. Tapi kemudian subsidi gaji di bawah 5 juta ini tidak dilanjutkan di tahun 2021. Implikasinya menurut Anda seperti apa, Bu Afi? Oke, memang kalau saya lihat di dalam perlindungan sosial ya, saya termasuk yang setuju jumlahnya jangan diturunkan, harusnya sama dengan tahun lalu. Kenapa? Karena dalam kondisi saat ini belum tentu ada penyerapan tenaga kerja baru gitu. Mungkin pemerintah asumsinya adalah dengan adanya infrastruktur ICT yang didanai oleh pemerintah dan juga ada program padat karya untuk dana desa, itu diharapkan bisa menyerap tenaga kerja gitu. Asumsinya mungkin itu ya. Baik. Tapi menurut saya nggak segampang itu gitu untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, oleh karena itu sih kalau saya melihatnya paling nggak sama dengan tahun lalu ya, masih dibutuhkan gitu. Ya, kita harapkan yang terbaik untuk serapan anggaran PEN 2021 untuk memberikan dongkrakan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat pandemi COVID-19, dan kita awasi sama-sama, Bu Afi. Terima kasih sudah bergabung, Bu Afi, di Market Review. Sehat selalu. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Baik, dan pemirsa, tetap di Market Review saja kami akan kembali dengan perbincangan bersama CEO ataupun owner dari salah satu distro di Yogyakarta. Bagaimana sebetulnya dinamika bisnis mereka pada saat pandemi COVID-19. Usai jeda berikut ini.